Oke, kita lanjut ke soal bela negara. Nah, soal bela negara Bela nenek. pernah saya sampaikan ini ya di kelas, sempat minta untuk kalian membaca Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002. Ya, semoga sudah dibaca. Dari tampang-tampangnya kayaknya nggak ada yang baca. Ya bisa ditahu. Iyalah. Kan saya Lihat yang Sandro. ini. Gue kan Sandro. Oke, kita lanjut ya. Nah, di sini tahun 2002. tunggu. Boleh kita perhatikan. Oke, kita lanjut ya. Bela negara. Upaya bela negara yang kita lakukan tidak hanya dalam bidang pertahanan dan ideologi saja. Ya. Perilaku yang menunjukkan pengamalan Pancasila dan termasuk upaya bela negara dalam bidang ekonomi ialah menggunakan produk dalam dan luar negeri. Pelan-pelan sih, Bos. Menggunakan produk dalam dan luar negeri. Ya. Ini betul sampai produk dalam. Ya. Tapi ada produk luar negeri. Ini tepat ya. Mencintai dan menggunakan produk luar negeri. Ini salah ya nasa. Opsi C. Menggunakan dan memasarkan produk dalam negeri. Oke, boleh lah ya. Kita simpan dulu ya. Nah, bolehlah. Opsi D. Mengutamakan wisata dalam negeri. Ini juga ya. Kemudian E. Mengembangkan wisata nasional. Ini tugasnya bukan kita. Pemerintah ya, bukan rakyat. D. Memasarkan tugas. CD. Saya jawab C tapi salah. Oke, kita kembali. Saya tuh juga sama. Opsi C dan opsi jawabanku. Mana jawabanku? Ya mau gue cari jawaban orang. Mas Marika. Laki-laki jago tuh pasti salah. Iya, Dik. Laki-laki selalu salah. Oke, opsi C dan opsi D. Di opsi C menggunakan produk dalam negeri itu tepat ya. Nah, kemudian ada kata memasarkan produk dalam negeri. Nah, ini dianggap tidak tepat karena memasarkan ini bukan menjadi tugas utama ya. Menggunakan yang menjadi bagaimana kita menunjukkan perilaku bela negara dalam bidang ekonomi. Memasarkan tugas tokonya, Dik. Memasarkan ini bukan tugas tokonya. Makanya ada opsi mengutamakan wisata dalam negeri. Ya, karena di sini diarahkan untuk ekonomi, bidang ekonomi bukan satu saja yang dibahas di sini ya. Ada produk dalam negeri dan wisata. Nah, kedua jawaban tersebut tepat. Nah, kira-kira kenapa bisa jawabannya delta? Nah, karena ada kata memasarkan pada opsi C yang dianggap kurang tepat. Maka jawabannya adalah delta. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Tidak ada. Ada? Kalau dari kita lanjut ya. Nah, ini kita sudah masuk bidang sains ya. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 27 ayat ketiga ya, mengamanatkan bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Itu isi dari pasal 27 ayat 3. Berikut merupakan pengertian upaya pembelaan negara yang paling tepat adalah. Nah, mari kita eliminasi ya. Opsi A itu pengetahuan. Ya.
D Kak, D. Jadi dalam upaya bela negara itu tidak cukup hanya pengetahuan saja. Ya. Kemudian opsi B, pemahaman. Ya, pada dasarnya sama ya, pengetahuan dan pemahaman. Dia paham, tapi kalau dia tidak ada sikap, maka kurang tepat. Nah, opsi C itu ada sikap dan hasrat. Ada dua ya. Oke, kita simpan. Opsi D ada sikap dan perilaku. Oke, ada dua ya. Opsi C hanya opsi E, sorry. Opsi E hanya berupa sikap. Nah, di antara keduanya ada hasrat dan perilaku. Yang mana lebih apa ya? Lebih power up dalam upaya bela negara. Otomatis adalah perilaku. Ya, dibanding hanya sebuah hasrat. Hasratnya kayak niat. Ya. Jadi yang tepat adalah sikap dan perilaku warga negara. Nah, itu kalau secara logik. Nah, kalau kalian baca yang saya sampaikan sebelumnya kemarin bahwa Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002, kalian bisa lihat di pasal 9 ayat 1. Itu di situ dikatakan upaya bela negara. Nah, kemudian di penjelasannya dalam undang-undang tersebut dikatakan pengertiannya bela negara di situ dijelaskan bahwa bela negara adalah sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kesumpaan dan bla 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 sampai ujung ya. Nah, di situ di awal dikatakan sikap dan perilaku. Jadi kalau kalian baca di undang-undang ini, ya, itu kalian tahu bahwa ini adalah sikap dan perilaku. Tapi kalau secara logik tadi sudah bisa ya ditentukan. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Kalau tidak ada, permintaan saya satu, tolong dibaca ya. Oke, berikutnya soal nomor 13. Ini kalau ada pertanyaan saya lanjut terus ya. Nomor 13. Oke, jadi bisa diperhatikan nomor 13. Tidak ada kendala. Juga. Lanjut 13. Menurut Dewan Ketahanan Nasional Republik Indonesia, tiap-tiap warga negara berhak dan wajib serta dalam usaha pembelaan negara. Dan syarat tentang pembelaan diatur dengan undang-undang. Kesadaran bela negara itu hakikatnya kesediaan berbakti pada negara dan kesediaan berkorban membela negara dengan melaksanakan kewajiban bela negara. Menjadi bukti dan proses bagi seluruh warga negara untuk menunjukkan kesediaan mereka dalam berbakti pada nusa dan bangsa. Sekaligus alasan tentang pentingnya upaya pembelaan negara dilakukan oleh setiap warga negara Indonesia adalah titik-titik. Ya. Jadi yang ditanyakan adalah tujuan bela negara. Nah, kalau kalian baca opsinya, ya, ini opsi A ya. Bela negara dilakukan untuk menjaga keutuhan. Saya ulangi ya. Jadi di soal dikatakan berikut ini yang bukan merupakan alasan. Jadi hati-hati dengan kata bukan ya. Jadi yang bukan. Oke. Itu artinya opsinya kebanyakan adalah tujuan dari atau hampir semua tujuan dari upaya bela negara. Ya. Opsi A, bela negara dilakukan untuk menjaga keutuhan wilayah. Ya, betul. Bela negara, opsi B, bela negara dilakukan untuk mempertahankan negara dari berbagai ancaman. Nah, itu betul ya. Itu tujuannya bela negara. Bela negara merupakan hak sekaligus kewajiban setiap warga negara. Nah, itu juga tepat. Opsi D, bela negara merupakan kegiatan untuk menjaga NKRI dan memperoleh kehormatan dari negara lain. Opsi E, bela negara merupakan kegiatan untuk mengamankan dari segala hal yang mengganggu kestabilan negara. Nah, kalau dilihat semua opsinya, ya itu betul. Itu adalah upaya pembelaan negara. Ya, tujuan pentingnya upaya pembelaan negara. Nah, tapi kalau kalian perhatikan opsi D, bela negara merupakan kegiatan untuk menjaga NKRI
Sampai di situ benar. Ya. Di kalimat berikutnya, dan memperoleh kehormatan dari negara lain. Tujuan bela negara adalah bukan untuk memperoleh kehormatan. Jadi bukan ini tujuan bela negara ya, memperoleh kehormatan. Ini kan kayak angkus sekali nih, negara. Kalau itu tujuannya. Ya, ingin jadi dipuji di tujuannya itu- ria. Nah, tujuannya adalah menjaga, melindungi. Itu semua tujuan dari Bela negara. negara. Nah, bukan untuk memperoleh kehormatan. Ya. Kalaupun Oke. ada negara menghormati kita karena warganya membela negara, ya nggak apa-apa. Tapi itu bukan tujuan. Itu nilai tambah. Jadi tujuan bela negara bukan memperoleh kehormatan dari negara lain ya, tapi murni upaya mempertahankan negara. Oke, saya rasa di situ jelas ya. Oke, soal berikutnya, soal nomor. Mau bertanya Kak, mau bertanya. Oke, mau Kak menjawab. Kak, apa bedanya bela negara? Oke, apa bedanya bela negara sama ketahanan nasional? Apa bedanya bela negara sama ketahanan nasional? Nasional. Contohnya mau. Jangan ya, pengertian contohnya. Bisa juga soalnya cari di Google. Jadi Tidak kalian dapat dijelaskan di contohnya. Terlalu abstrak kalau di Google. Jadi gini ya sederhananya. Kalau berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002, di pasal 9 dijelaskan bahwa upaya bela negara untuk kan upaya pembelaan negara itu pertahanan semesta ya. Artinya Suara tak Kak, nggak terlalu jelas. Oke. Beli dulu headset. masuk ke pakai headset kayak ini kodong. Saya kupasang langsung di salon karena tidak didengar juga. Jelek headset tuh. Headsetnya orang Tanjung. Saya langsung salon kucup kayaknya tidak didengar juga suaranya. Aku sambil karaoke kok. Woi Alif, dengar. Pulang kain itu ini. Kecil sekali suara masih. Suara kodong. Nggak dengar. Suara gitu guys. Berbisi-bisi itu kayak Asus. Volume HP tak, volume HP kayaknya mengecil. Volume panggilan full. Halo. Volume leher aman? Belum melehir. Halo. Lanjut Asis. Serak-serak bahasa Kak Bayu lehernya. Oke, jadi contohnya itu misalnya Pak kan Asis, negara itu tidak banyak jelas suara aspek tak. ya. Jadi Kayak banyak jauh aspek. sekali kayak bicara dari handphone. Kayak bicara 1 kilo begitu jauh. Mas, Apa dibilang, Kak? aspek. Nah, oke. Oke. Finally. Oke, jadi tadi pertanyaannya adalah bela negara dan ketahanan nasional ya. Nah, pada dasarnya bela negara itu, upaya bela negara itu bisa dibagi lagi terkait profesi ya. Entah itu apapun profesinya. Nah, kalau ketahanan nasional biasanya dia diidentikan kepada pertahanan. Ya, pertahanan dalam hal ini polisi, tentara yang pada tingkat pertama dan tingkat kedua. Sedangkan upaya bela negara itu sampai tingkat semesta ya. Oke, kedengaran Ji? Kayak Lord Rangga di. Lord Rangga Sunda Empire. Tangga siapa? Oh, Sunda Empire. Alif kedengaran Ji suara tuh. Menjaga semesta. Kedengaran di Terdengar Pertahanan juga. semesta yang berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002. Di situ dijelaskan ya. Jadi ada pertahanan semesta. Artinya semua aspek.
Nah, kalau ketahanan nasional, tidak semua aspek. Ya. Sederhananya begitu. Ya. Kalau mau lebih jelas lagi, nanti telepon ke Alif. Sama jadi. Kak Isin, Semua Kak bisa Asis, telepon Kak tidak? Isin. Atau khusus Tidak kami? bisa, tidak bisa. Kalau saya Kak Asis toh, Ya. bela negara mungkin lebih ke individunya, sedangkan ketahanan nasional itu berupa kondisi, suatu kondisi yang ingin dicapai pemerintah untuk Indonesia maksudnya. Kalau bela negara lebih khusus ke upaya-upaya perseorangan, pemahamanku seperti itu. Boleh. Jadi ada banyak Boleh. pemahaman ya. Banyak. Selama itu tidak bertentangan, boleh. Nah, bisa jadi kata seperti itu ya. Karena ketahanan nasional memang bebannya di pertahanan nasional. Nah, sedangkan upaya bela negara itu semua aspek. Ya. Oke. Jadi kalau disederhanakan, ketahanan nasional itu lebih khusus. Upaya bela negara itu lebih umum. Nah, berikutnya kalau ada pertanyaan, kita lanjut soal nomor 14. Oke? Ajak-ajak 14, Kak juga weh. kalau diskusi kayaknya. Iya, iya. Nomor 14. Nah, tepatnya pada nomor 14 ini, saya masukkan ini tujuannya adalah informasi saja. Ya. Karena mungkin sebagian dari teman-teman sekalian tidak sempat membaca. Ya. Karena sibuk. Bukan karena malas ya. Kayaknya memang karena Jam baik mau lagi tutupi. Oke, jadi nomor 14 ini informasi saja ya. Bahwa pada masa mempertahankan kemerdekaan Indonesia, Kota Bukit Tinggi berperan sebagai kota perjuangan. Ditunjuk sebagai ibu kota negara Indonesia setelah Yogyakarta jatuh di tangan Belanda atau dikenal dengan pemerintahan darurat Republik Indonesia. Ini pernah saya singgung sekilas di kelas ya. Yang dibentuk pada 19 Desember 1948 di Bukit Tinggi, Sumatera Barat oleh Syafruddin Prawira Negara yang saat itu menjabat sebagai presiden. Jadi presiden Indonesia itu ada yang namanya Syafruddin Prawira Negara, cuman tidak dimasukkan. Ya. Peristiwa ini kemudian ditetapkan sebagai Hari Bela Negara. Jadi ini informasi bahwa ada Hari Bela Negara. Ya. Berdasarkan keputusan Presiden Indonesia tanggal 18 Desember 2006. Jadi Hari Bela Negara tanggal berapa? 19 Desember, bukan. 19 Desember 1948. Oke, 19 Desember ya. Bukan 18 Desember. 18 Desember itu keputusan. Ya. Jadi bela negara di Indonesia juga telah diatur dalam undang-undang. Berikut ini yang bukan merupakan dasar hukum kewajiban membela negara bagi setiap warga negara adalah, jadi yang bukan ya. Kenapa dikasih soal yang bukan? Supaya ditunjukkan semua ini dasar hukumnya. Ya. Semua ini dasar hukumnya di sini. Selain yang jawabannya. Ya. Tadi ada di soal sebelumnya pasal 27 ayat 3. Nomor tepatnya nomor 11. Nomor 11 nomor 12. Ya. Pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945. Oke? Pasal 30 ayat 1. Pernah saya bilang ya, terkait pertahanan dan ketahanan itu pasal 30. Ya. Jadi itu juga dasar hukum bela negara. Yang selalu saya bilang, Undang-Undang nomor 3 tahun 2002. Ya. Nah, pasal 9 ayat 1. Di opsinya ada C dan E. Kalau dua-duanya dibahas pasal yang sama, itu otomatis itu pembahasannya sama. Nah, jadi jawabannya jelas ya, yang mana ya? Delta. Undang-Undang
nomor 20 tahun 2003. Nah, 2003. ya, Nah, ya mau tahu sulit sih itu undang-undang apa? Googling, ya. Biar dibaca. Informasi clue-nya saja ya, spoiler. Undang-Undang nomor 20 tahun 2003 itu tentang pendidikan. Oh, pendidikan. Yo. Oke, sip. Jadi pasal 31 ya, Undang-Undang Dasar Pendidikan. Pasal 32 Kebudayaan. Pasal 30 Pertahanan. Pasal 29 Agama. 28 Hak Asasi Manusia. Turun terus ya. Baca sendiri. Oke. Sekarang waktunya buka Undang-Undang Dasar. Jadi sini ada pertanyaan ya. Nomor 14 itu informasi. Soalnya ya. Ya. Nomor 15. Dalam sistem pemerintahan di Indonesia, presiden dapat dimaksulkan. Dimaksulkan itu di impeachment ya, atau dalam bahasa kedaerahan diturunkan. Nah, dalam hal tersebut, lembaga negara yang memiliki kewenangan tersebut adalah, jadi siapa yang boleh turunkan ini presiden? Titik-titik. Atas usul siapa? Titik-titik. Tetapi terlebih dahulu mengajukan permintaan kepada titik-titik untuk memeriksa, mengadili, dan memutus. Nah, pada dasarnya yang melantik presiden adalah MPR ya. Otomatis MPR juga ini punya kewenangan untuk menurunkan. Jadi jawabannya pasti MPR. Jadi opsi A dan opsi D kita coret karena dia DPR. Nah, berikutnya atas usul siapa? Nah, saya selalu bilang yang memiliki kewenangan luas di Indonesia adalah DPR. Dan terkait presiden ini bukan terkait daerah ya, tapi terkait nasional. Maka otomatis DPR. Ya, jadi DPD kita coret. Nah, jadi opsinya tinggal C dan E. Nah, di opsi C dan E ini ada MA dan MK. Nah, uniknya begini ya. Kalau sudah disampaikan kemarin ya, salah satu tugas Mahkamah Konstitusi dari 5 ini tugasnya ya, adalah mengadili bersalah atau tidaknya presiden atas usul DPR. Nah, jadi jawabannya sudah pasti E ya, kalau kalian lihat catatan sebelumnya. Nah, tetapi kalau kalian mau tahu lebih detail, kalian bisa baca pasal 7A, pasal 7B. 7A, 7B. Oke. 7A dan 7B. Undang-Undang Dasar ya. UD. UD 45. Oke? Ya. Ini aja lah. Bertanya. Oke, aman ya? Aman. Boleh bertanya, boleh. Kalau DPR, siapa yang bisa membersihkan? Apa? Ulangi? Kalau DPR, siapa yang bisa siapa yang punya kewenangan untuk memaksulkan, memberhentikan, membubarkan? Ya, membubarkan. Kan ini banyak Ki, bukan satu orang. Kalau itu ya satu-satu pertanyaannya ya. bisa. Jadi DPR itu tidak bisa dibubarkan. Presiden tidak bisa bubarkan DPR. Kalau DPR diganti itu punya hak yang luar biasa. Angket. Nah, kalau orang per orangnya yang diganti, boleh. Yang punya kewenangan itu ketua partai. Oh, ketua partai. Misalnya kemarin Fahri Hamzah dipecat dari PKS. Nah, itu kan ketua partai yang punya kewenangan. Jadi kalau dia dipecat, diturunkan misalnya ya, dari anggota DPR diganti sama ketua partai, itu keputusan partai. Nah, tapi kemarin Fahri Hamzah melawan, dia bawa ke Tun.
dan beliau menang. Akhirnya tidak jadi dipecat. Oke, Ya ikut apa partai. ada lagi? Bisa ya? Bisa. Ya, saya enggak bisa. Bisa, Peter.